Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Kiai Irfan pertama itu baru keluar. Bukan kemauannya, pasti ada yang mau. Beliau hanya mengeluarkan saja. Beliau mengeluarkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa ilhamun yulham. Kalau dari Rasul mukjizat namanya. Kalau dari Nabi irhas. Kalau dari wali karomat. Kalau dari sufi ilham. Ini semua ilhamnya. Alhamdulillah. Ibadah. Lagu itu 6 lagu, 6 saya ilham. Sekian ribu tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 Rajab, pergi Nabi Isra Mi'raj. Apa? Isra Mi'raj, tapi yang umum Isra Mi'raj. Isra Mekah Madinah, Isra Masjid Haram Aqsa, Mi'raj Masjid Aqsa, sampai ketemu Allah. Di langit ke-6 kan semua para penceramah Maulid, penceramah Rajab, Mi'raj tidak pernah ada yang mengatakan Nabi bawa tongkat. Kalau urusan tongkat umum, hanya menyampaikan tongkat Nabi Musa. Tidak ada. Ternyata dia ayat ke-6 Nabi pas ketemu Nabi Musa bawa tongkat. Nabi Musa nanya, siapa ini? Nanya sama malaikat Jibril, Muhammad. Oh ini orangnya. Begitu langsung Nabi Musa, oh ini orangnya yang mengatakan ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Ulama umatku setara nabi Bani Israil. Sabda kalinya Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa, Rasul Musa, ulul azmi sudah tahu. Nabi bersabda seperti itu. Ulama umatku nilainya, derajatnya, martabatnya, kelasnya setara nabi Bani Israil. Nabi Musa kurang enak karena Nabi Musa orang Israel. Coba minta contoh, tampilkan seorang saja di antara ulama umatmu yang setara Nabi Israel. Allah menghadirkan sufi. Orang itu antara lain itu orangnya siapa? Imam Ghazali yang tadi disampaikan. Kata Nabi Musa, siapa namamu? Imam Ghazali jawab, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, aku tanyakan namamu, tidak menanyakan bapakmu, kakekmu, buyutmu. Panjang-panjang jawaban. Sabda Nabi Musa, panjang-panjang. Aku hanya menanyakan namamu siapa? Aku Muhammad bin Muhammad. Anak aku Muhammad, anak Muhammad, anak Al-Ghazali. Aku menanyakan nama kamu, tidak menanyakan bapak kamu, kakek kamu, cicitmu. Kata Nabi Musa begitu.
Imam Ghazali jawab, kalau baginda ketika ditanya di Gunung Turisina, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala ya Asa bla 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 bla. Menurut saya nggak usah dijawab. Masa Allah tidak tahu? Kata siapa? Imam Nabi Musa marah. Aku tidak nanya bapak kamu, kakek kamu, buyut kamu, nanya kamu nama siapa? Panjang-panjang jawaban. Imam Ghazali melawan. Kalau baginda ditanya oleh Allah di Gunung Turisina, apa itu ada tongkatmu? Bla bla bla. Menurut saya tidak perlu jawab. Masa Allah tidak tahu? Berdebat kan kalah Nabi Musa kan. Kang Nabi Muhammad ternyata bawa tongkat. Rasul eta teh sopan. Sini. Rasul sopan. Sampai lahir Imam Ghazali ada belas tongkat Kang Nabi Muhammad antara dua pelikatnya. Gitu. Jadi Abah memerintahkan bawa tongkat, ini ceritanya itu. Hamlul asa alamatul mu'min wa sunnatul anbiya. Hamlul asa, hadisnya apa? Hamlul asa alamatul mu'min wa hanya 6 kata. Hamlul asa alamatul mu'min wa sunnatul anbiya. Membawa tongkat ini tanda orang beriman dan sunnah para nabi. Makanya Abah tegas, kalau ingin mengerti dulu membawa tongkat, berhenti sholat. Itu dalilnya. Kalau ingin mengerti dulu bawa tongkat ini, berhenti sholat. Itu dalilnya. Kalau berhenti sholat berarti keluar dari Islam. Karena sholat termasuk rukun Islam, malah yang agama. Cung yang belum punya tongkat, acungkan tangan. Yang belum punya, jangan ketinggalan. Membawa tongkat ini maksudnya membawa tongkat gue sabda Nabi. Membawa tongkat gue tanda iman sama gue durig. Dan iman kepada 124 ribu dan iman kepada 124 ribu nabi. Membawa tongkat gue berarti tanda iman kepada gue dan iman kepada para nabi 124 ribu. Jadi tongkat ini tongkat kangjeng Nabi Muhammad dan tongkat 124 ribu nabi, 124 ribu tongkat di dalam tongkat ini. Sabda kangjeng Muhammad ketika ke Baghdad, Abah dikasih tongkat. Tahun berapa deh? 2017. Tongkat Syabdul Qadir. Jadi membawa tongkat ini berikut tongkat Syabdul Qadir. Gitu. Tahun 70 Presiden Soeharto mengumpulkan 45.000 pondok pesantren. Undang kiai 45.000 kiai pimpinan pondok pesantren ke Binagraha. Berikut Abah Anom tahun 70 yang bapak tongkat hanya Abah Anom dari sekian puluh ribu itu. Jadi membawa tongkat ini, satu tongkat kangjeng Muhammad, dua tongkat 120 nabi, tiga tongkat Syabdul Qadir, empat itu tahun 50 di Mekah Abah Anom diongkosin 8 juta, 2 kali 8 juta 400. Sekarang waktu ONH nya 8 juta 400. Satu-satunya manusia yang pernah di Mekah bawa tongkat Abah. Langsung ini ke tongkatnya. Ini hanya satu. Di toko Cendramata di Jeddah, di dalam kaca begini. Karena Ibu Gawas itu asisten dosen bahasa Inggris, walaupun baru tamat SMA, jadi masuk
masuk IAIN, jadi dosen, asisten dosen bahasa Inggris, diolok ibu bos, yang dagangnya orang Texas, dibeli 100 real. Ini tongkatnya, tongkat buatan Amerika. Pas dihitung dari sini ke sini 111 cm, kan itu angka 36, 37 gitu. Alhamdulillah dipadolana katsirin. Makanya kalau ingin ngerti dulu bawa tongkat berhenti saja sholat. Kenapa? Sholat lebih tidak mengerti, mesti menghadap batu. Sholat itu mesti menghadap batu. Sholat Isra. Kalau tidak pakai mi'raj tidak akan bisa. Makanya siapapun tanpa ditalkin tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa Isra Mi'raj. Talqin itu Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi Muhammad talqin. Talqin itu pintu masuk Islam. Yang tadi Al-Baqarah 208. Allah tidak mewajibkan kafir masuk Islam, karena sudah ditutup dengan lakum dinukum waliyanti. Masuk silahkan, tiang masa bodoh. Yang wajib masuk Islam hanya orang yang beriman. Al-Baqarah 208. Masuk, kalau masuk mesti pakai pintu. Pintunya apa? Pintunya itu 5 huruf. Pintu masuk Islam itu 1 ta, 2 lam, 3 qaf, 4 ya, 5 ta. Jadi kalau masuk Islam talqin. Tidak mau talqin sudah nggak apa-apa. Yang penting punya agama. Di Indonesia, di tanah suci ini jangan ada yang tidak beragama, mesti beragama. Kalau tidak mau beragama, keluar. Makanya Syekhuna Al-Mukarram Dajjal, Paus datang ke Indonesia. Paus bukan teri datang ke Indonesia. Paus, saya orang muadar kan sekarang. Dajjal itu pembohong itu. Tapi utusan Allah diutus ke Indonesia, karena Indonesia masih banyak Islam KTP. Jadi kalau tidak mau ditakin, masuk. Menawarkan diri Paus itu supaya umat Islam KTP masuk Kristen. Makanya dalam manqobahnya yang dibaca, nanti kamu setelah ini menjala manusia sebanyak-banyaknya. Perintah siapa? Perintah Paus. Nanti kamu setelah ini menjala manusia sebanyak-banyak. Di Indonesia banyak yang mesti dijala. Itu sama KTP. Kalau tidak ditalqin, talqin itu masuk Islam. Talqin itu manasik rukun, bukan hanya manasik haji, manasik rukun Islam. Tidak talqin tidak bisa. Karena talqin hanya dengan talqin saja sholat kita pasti diterima. Hanya dengan talqin saja sholat kita pasti diterima oleh Allah. Walaupun khusus hanya untuk orang yang sudah ditalqin saja, walaupun sholat sendiri hukumnya berjamaah. Apa? Khusus hanya untuk orang yang sudah ditalqin saja, walaupun sholat sendiri, hukumnya gitu. Tadi di sini siapa imamnya? Tadi subuh. Siapa? Ki Lukman. Hanya punggungnya Ki Lukman. Imam Abah. Gitu. Sholat di mana saja, siapa saja, di depan dia hanya ada punggung imam raga, imam badan, imam fisik. Seperti kita wajib menghadap Ka'bah. Bukan orang itu mah batu, tembok gitu. Batu yang keluar dari surga, keluar dari bumi, disimpan di Ka'bah. Ini ada batu dari surga juga, tapi keluar dari langit, turun dari langit, disimpan di Abah. Hanya beda di Ka'bah ini, di situ di Ka'bah ini sama dari surga. Batunya batu irang sama begini. Gitu, makanya nanti pas salaman, sebelum salaman itu dulu, cium itu dulu, istilam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi kayak nyium anak betoha. Gitu. Tak usah muah, nggak usah.
Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu. Jampe mencit domba itu. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Paham? Nanti kalau ke Mekahnya itu. Mudah-mudahan. Yang belum ke Mekah acungkan tangannya. 1 triliun kali ke Mekah belum tentu jadi haji. Talqin haji jadi. Alhamdulillah fadlana katsir min ibadil. Semua yang disampaikan tadi itu benar-benar ilham dari Allah. Masalah murad dan murid. Kalau murad kadia, kalau murid mah kaditu gitu. Makanya siapa Abah Ois itu? Abah Ois itu yang ibadahnya bukan kepada Allah. Abah Ois itu yang ibadahnya bukan kepada Allah, tapi oleh Allah. Gitu. Makanya pasti diterima, dah olehnya. Kita ikut kepada ibadah itu. Seperti Abah tahun 68 talqin, hari itu juga Abah sholat, Abah pasti diterima. Kenapa? Ikut orang yang sholatnya pasti diterima. Siapa? Abah Anom. Dan Abah Anom begitu. Abah Anom begitu. Kita semua alhamdulillah sholat kita sudah diterima Allah. Kenapa? Ikut sholat orang di sholat diterima. Rajulun maro. Abah sepuh. Abah sepuh itu. Alhamdulillah kita sholat sudah diterima oleh Allah. Kenapa? Ikut Syekh Tolha. Dan ikut kepada ikut itu paham? Alhamdulillahilladzi fadlana katsir. Walaupun sholat sendiri hukumnya bisa bucah cirah di begitu. Seperti sholat menghadap batu, tapi tidak sah sholat kalau tidak menghadap batu. Ini kan menghadap batu ke kiblat itu. Kiblat itu batu, Ka'bah, tembok, tukang temboknya Nabi Ibrahim, tukang ngaduknya Nabi Ismail. Beres Ka'bah, keluar batu hitam dari bumi, simpan di sudut Ka'bah. Sebut rukun Hajar Aswad. Rukun Irak, Syam, Yaman. Makanya ada bacaan sebelum baca lagi, ya qawiyal, hei penguat 4 rukun. Jadi penguat. Makanya perintah Abah itu untuk kepada Ki Rusdi dan Ki Irfan. Satu lagi Abah memerintahkan kepada Ki Dodi, belum berangkat Ki Dodi, mesti ketemu Imam Haram, talqin. Kalau masih mau hidup, talqin. Kalau tidak talqin, jangan jadi imam. Begitu Dodi, untuk membuktikan di Haram sudah tidak ada kebanggaan. Sejak tahun 90 di Haram masih gemuruh, tawaf gemuruh, sa'i gemuruh, lagi hukum juga pidato tidak ada. Haji main, jangan ngomong. Dari awal sampai akhir jangan ngomong. Ini saja. Ini haji. Gitu. Sekarang masih ribut. Untuk bukti kalau tidak ada yang satu ini, yang sekarang sudah tinggal berapa tahun lagi? Dan 83 sudah bikin kuburan. Abah sudah 3 tahun bikin kuburan, belum mencoba. Mau coba silahkan ke sana. Tidak akan coba. Buah sudah ya, dengan buahnya juga merah putih lagi. Tidak akan dicoba, disanari aja. Karena sudah 83, 17 tahun lagi. Makanya semakin ketat sekarang. Semoga Allah berkahi semuanya segala selamanya. Ikut saja. Khusus hanya untuk orang yang sudah talqin saja. Tidak akan kebagian kiamat. Karena kiamat itu khusus siksaan kontan di dunia, khusus untuk yang belum ditalqin. Kiamat itu siksaan kontan di dunia, khusus untuk yang belum ditalqin. Kita alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihi. Berkahi semuanya segala selamat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.